Saudara, 15 bulan hidup dalam mimpi buruk karena serangan bertubi-tubi yang dilancarkan militer Israel di Gaza, Palestina. Warga Palestina akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Hamas dan militer Israel akhirnya sepakat untuk gencatan senjata. Puluhan ribu warga Palestina yang mengungsi akhirnya diizinkan kembali ke daerah asal mereka di jalur Gaza Utara. Meski harus pulang dengan membawa luka karena kehilangan orang terkasih, bagi warga Gaza tak ada yang lebih baik selain pulang ke rumah sendiri. Inilah visual udara yang memperlihatkan puluhan ribu warga Palestina berbondong-bondong kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Bisa dilihat betapa panjangnya kerumunan warga Palestina yang berjalan kaki menyusuri pesisir pantai Gaza. Tak hanya berjalan kaki, beberapa di antaranya menggunakan mobil ataupun gerobak karena perjalanan pulang yang memakan jarak yang panjang. Suasana haru dan sukacita menyelimuti warga Palestina saat bisa kembali ke kampung halaman. Sepanjang perjalanan mereka bernyanyi, berdoa dan menangis saat akhirnya bertemu kembali dengan sanak saudara setelah lama tak berjumpa. Perjalanan pulang ini menumbuhkan harapan setelah lebih dari setahun tinggal di kamp pengungsi yang kumuh atau di sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan. Ya, masa gencatan senjata ini dimanfaatkan oleh warga Palestina pulang ke rumah. Meski akhirnya bisa pulang ke rumah, sudah tak ada lagi yang tersisa di Gaza Utara. Serangan Israel membuat Gaza Utara kini porak-poranda dan rata dengan tanah. Di antara reruntuhan bangunan ini, beberapa pengungsi mencoba mencari sisa harta mereka yang tertinggal. Alhamdulillah kullaha kum Ramadan. ولا اخذنا مصاري ولا واعي ولا حاجه كلها سبناها تحت الركن وهنا الحمد لله طلعنا الخيمه رجعنا الخيمه. هذا بيتكم؟ هاي بيتنا. وبتكون 4 تسكنوا على طوابق. البيت؟ 4 طوابق مش مبينين. Tak hanya pulang ke rumah, hal yang juga dirindukan oleh warga Gaza adalah bisa kembali beribadah bersama. Meski sudah tak ada lagi masjid yang tersisa, di antara reruntuhan masjid, warga Gaza tetap menjalankan ibadah sholat Jumat. Ini adalah sholat Jumat pertama mereka sejak gencatan senjata dimulai. Kementerian Urusan Agama Palestina mengatakan tentara Israel telah menghancurkan total 815 masjid dan 151 diantaranya hancur tahun 2024. Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Namun kesepakatan itu bukan tanpa syarat. Ada sejumlah syarat yang harus disepakati Israel dan Hamas. Salah satunya adalah pertukaran sandera dan tahanan dari dua belah pihak. Pembebasan senjata dilakukan dengan beberapa tahap. Minggu 19 Januari lalu, Israel membebaskan 90 orang Palestina yang dipenjara setelah 3 orang Israel dibebaskan. Lalu pada tahap 2, 200 tahanan Palestina dibebaskan setelah 4 tentara Israel dibebaskan Hamas. Tiba di kota Ramlah, tepi barat, tahanan Palestina yang dibebaskan oleh militer Israel disambut sukacita oleh warga. Seruan rasa syukur pada Tuhan tak henti-hentinya diserukan oleh warga. Keluarga para tahanan yang telah menunggu menyambut haru kedatangan mereka. Seorang ibu dari tahanan bernama Asminafa tak henti-hentinya mengucap syukur karena akhirnya bisa bertemu putranya yang ditahan Israel setelah divonis 20 tahun penjara. Ia pun tak sabar ingin segera memasakkan makanan untuk putra tercintanya. لهم طلعهم قبل ما يكملوا محكوميتهم، هاي اهم شيء واحلى شيء، والحمد لله رب العالمين، لله المنة من قبل ومن بعد، الحمد لله. شو بدك تعملي له لما تروحوا؟ شو اول اكله؟ اول اكله شو ششبر. ان شاء الله. ما انسى ششبرك صعب عليك. ان شاء الله، لا ما في شيء صعب، الحمد لله الحمد لله.
Tak hanya tahanan Palestina, pembebasan warga Israel yang disandra Hamas juga disambut sukacita oleh keluarga. Gadi Moses, warga Israel, dipeluk erat ketiga anaknya ketika dipertemukan kembali. Selama 15 bulan, Moses disandra di jalur Gaza oleh Hamas. Pria 80 tahun ini menjadi salah satu sandera tertua yang ditahan. Gencatan senjata Israel Hamas memasuki minggu kedua dan berjalan relatif lancar dengan pelepasan sebagian sandera dan pemulangan ribuan pengungsi di Gaza. Di tengah pemberlakuan fase pertama gencatan senjata ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan Yordania, Mesir dan negara-negara Arab lainnya menerima pengungsi Palestina dari jalur Gaza. Sebelumnya Trump juga pernah mengusulkan Indonesia dijadikan tempat relokasi pengungsi Gaza. Namun usulan Trump ini ditolak oleh Mesir dan Yordania. Presiden Mesir menolak saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena hal itu akan merusak gagasan kenegaraan dan menimbulkan ketidakstabilan. Hal yang sama juga disampaikan Yordania. Menurut juru bicara pemerintah Yordania, warga Palestina harus tetap berada di tanah mereka sendiri. الظلم التاريخي اللي وقع على الفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل كده ولم يرجعوا إلى مناطق ثبت أو سبق التأكيد لهم إن هم ممكن يرجعوا تاني بعد ما يتم تعميرها. هل ممكن الكلام ده يتكرر مرة تاني؟ أنا ما افتكرش. وبقول إن الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر هيخرج كله في الشارع المصري ويقول لي لا. لا تشارك في ظلم. لا تشارك في ظلم. أنا بقولها بمنتهى الوضوح. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. حل القضية الفلسطينية يكون بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وهذا يكون بالتأكيد على ضرورة أن يكون هنالك عملية سياسية ذات مصداقية تقيم هذه الدولة على خطوط الرابع من حزيران للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. 1 tahun lebih sejak konflik Israel-Hamas memanas pada Oktober 2023. Krisis kemanusiaan terjadi di Gaza, Palestina. 90% dari populasi warga Gaza dipaksa untuk mengungsi, bahkan hingga pindah berkali-kali ke tempat yang dijanjikan sebagai zona aman. Meski nyatanya, tak ada tempat yang benar-benar aman bagi mereka di Gaza. Kini, harapan baru muncul dengan adanya kesepakatan gencatan senjata yang tujuan akhirnya gencatan senjata permanen dengan dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Meski gencatan senjata sudah diumumkan pada tanggal 16 Januari 2025, ternyata masih banyak dinamika yang terjadi di balik kesepakatan tersebut. Pelaksanaan gencatan senjata yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2025 sempat tertunda selama 3 jam. Israel sempat menunda gencatan senjata karena mereka belum menerima daftar nama sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas. Di hari itu pula, pasukan Israel menggempur Gaza. Pihak Hamas sendiri mengakui ada kesalahan teknis, namun daftar nama tersebut akhirnya telah diberikan dan sandera pun dibebaskan. Ketika warga Gaza, Palestina tengah bersuka cita karena mimpi buruk mereka berakhir karena gencatan senjata, saudara-saudara mereka di kota Tamun, tepi barat justru masih dirundung duka. 10 orang warga tepi barat terbunuh akibat serangan udara Israel pada Rabu lalu. Yang meski Israel telah sepakat gencatan senjata di Gaza, tapi ternyata tidak serta-merta menghentikan agresi mereka di wilayah tepi barat. PBB menyebut butuh ratusan tahun dan dana ratusan triliun rupiah untuk membangun lagi kehidupan di Gaza yang telah hancur akibat serangan Israel. Semoga tidak ada pihak yang merusak kesepakatan gencatan senjata ini, sehingga warga Palestina bisa hidup dengan tenang tanpa dihantui mimpi buruk akibat serangan Israel.